Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, doa merupakan salah satu ibadah untuk meminta ampun serta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar kalimat-kalimat yang diucapkan secara lisan, tapi juga ada kondisi di mana doa kita akan dikabulkan. Salah satunya kita meminta doa kepada seseorang. Doa merupakan aktivitas sehari-hari dalam beribadah yang bertujuan untuk memohon ampunan kepada Allah dan juga memohon sesuatu kepadanya. Namun permohonan kadang tak kunjung dikabulkan. Lalu apa alasan sebenarnya agar doa kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terdapat beberapa syarat terkabul sebuah doa. Yang pertama yaitu mengikhlaskan doa tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsisten dan menjauhi kemusyrikan. Kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Seperti sabda Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan berpaling. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim. Ketiga yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama dan sifat Allah, misalnya ya Rahman, ya Rob, ya Allah dan sebagainya. Sebagaimana yang tertera pada surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, walillahi asmaul husna fa'udzu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayuzauna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang keempat, perlunya waktu-waktu khusus yang kita gunakan untuk memohon ampun serta memohon sesuatu kepada Allah yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk dikabulkan doa, yaitu pada saat bersujud, di akhir malam dan di bulan Ramadan. Selain beberapa hal yang telah disebutkan tadi, ternyata terdapat hal istimewa lain di mana doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa orang tertentu, yaitu satu orang sakit. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Doa Az-Zakar sebagai berikut. Umar bin Khattab telah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila kamu mengunjungi orang sakit, mintalah ia untuk mendoakanmu, karena sesungguhnya doa mereka sama dengan doa para malaikat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang dikutip dari Imam An-Nawawi ini menunjukkan selain mendoakan orang yang sedang sakit untuk lekas sembuh, sebaiknya kita juga minta keikhlasan hati kepada yang sedang sakit untuk mendoakan kita, karena doa orang sakit setara dengan doa para malaikat. Ini dikarenakan orang sakit akan lebih ingat kepada Allah dan sering berzikir kepadanya. Dirinya seakan-akan bersih dari dosa saking seringnya berzikir seperti para malaikat. 2. Doa orang tua. Sebagaimana yang telah disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak doa yang tidak tertolak yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa dan doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam dua hadis ini disebutkan umum, artinya mencakup doa orang tua yang berisi kebaikan atau kejelekan pada anaknya. Sahabat yang beriman, kesimpulannya, mungkin itu tadi adalah penjelasan mengenai doa yang kemungkinan besar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta doa kepada orang sakit memanglah hal yang aneh jika kita tidak pernah melakukannya. Karena di masyarakat kita sudah terbiasa hanyalah mendoakan yang sedang sakit. Namun apa salahnya jika kita meminta doa kepada orang yang sedang sakit? Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hampir semua orang tidak ingin sakit, sehingga mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa untuk orang sakit. Selain itu, kita juga bisa pergi ke dokter untuk mengetahui sumber penyakit dan meminta resep untuk kesembuhan dari penyakit yang diderita. Meski demikian, sebagai umat muslim tetap harus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta kesembuhan dan dijauhkan dari rasa sakit.
Berikut ini beberapa doa untuk memohon kesembuhan yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, doa ini dibaca Rasulullah untuk keluarganya. Allahumma rabbin nasi adhibil ba'sa isbi anta syafi la sifaan ila anta sifa ala yugadiru saqoman. Artinya, Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan karena Kau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri. 2. Menurut Abu Daud dan At-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW membaca doa sebanyak 7 kali di hadapan orang sakit. Doa ini diharapkan dapat mengangkat penyakit yang diderita orang tersebut. As'alullahul adim rabbil arsil adim ayyasfiyaka. Artinya, aku memohon kepada Allah yang agung, Tuhan aras yang megah agar menyembuhkanmu. Ibnu Abbas menyatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang sakit yang belum datang ajalnya, kemudian ia mengucapkan doa di sebelahnya sebanyak 7 kali. As'allahul adim rabbil arsil adim ayyasfiyaka, maka Allah akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Selain itu ada doa pendek dengan menyebut nama orang yang sakit. Menurut riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW menyebutkan nama Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu sedang sakit. Doa ini bisa diganti dengan nama orang yang sakit. Allahumma shfi sya'dan, Allahumma shfi sya'dan, Allahumma shfi sya'dan. Artinya, Tuhanku sembuhkanlah Sya'ad, Tuhanku sembuhkanlah Sya'ad, Tuhanku sembuhkanlah Sa'ad. 4. Ada doa pendek yang dibaca Rasulullah ketika menjenguk seorang badu yang menderita demam. Bacaan ini dari riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. La ba'sya tahurun insyaallah. Artinya, semoga tidak apa-apa sakit, semoga suci dengan kehendak Allah. 5. Selain untuk kesembuhan, doa ini juga untuk perlindungan dan pengampunan dosa bagi orang yang sakit. Doa ini dibaca Nabi Muhammad SAW ketika mengunjungi salah satu sahabatnya. Diriwayatkan Ibnu Sunni, syafaqallahu saqomaka wa ghafara dan baka wa afaka fi dinika wa jismika ila muddati azalika. Artinya, wahai sebut nama orang yang sakit, semoga Allah menyembuhkanmu, mengampuni dosamu dan mengafiatkanmu dalam hal agama serta fisikmu sepanjang usia. Bisa juga membaca doa ini, Bismillahi a'udzubillahi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Artinya, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah dari segala keburukan dari apa yang aku rasakan, berhati-hati dan khawatir darinya. Doa ini dianjurkan dibaca 7 kali sambil memegang bagian tubuh yang sakit. Doa ini bisa dibaca orang yang sedang sakit atau yang menjenguknya. 6. Doa lain yang bisa dibacakan saat melihat orang sakit. Bismillah turbatu ardina birikoti ba'dina yushifa saqimuna biizni rabbina. Artinya, dengan nama Allah, tanah adalah bumi kami, dengan air liur sebagian kami, yaitu orang yang sakit meludahi telunjuknya dan menyentuhkannya ke tanah dan menyapukannya ke bagian tubuh yang sakit, menyembuhkan rasa sakit kami dengan izin Tuhan kami. Sahabat yang beriman, itulah beberapa doa untuk memohon kesembuhan yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah